Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki tahun 2025. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Allah yang senantiasa melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2024, Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Karena itu kami percaya di tahun 2025 ini pun Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Demikianlah sabda Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tema renungan saat ini adalah jadilah bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seorang anak sedang menyapu halaman rumahnya yang ditumbuhi beberapa pohon belimbing. Daun belimbing yang sering rontok sangat merusak pemandangan, dan setiap hari ia harus menyapunya. Anak itu melakukan pekerjaan menyapu halaman dengan rajin, tetapi lama-kelamaan ia merasa kesal juga, karena dalam waktu beberapa jam saja daun-daunnya sudah berjatuhan kembali. Dalam kekesalan, anak itu bersandar di pohon belimbing sambil memikirkan bagaimana caranya agar ia tidak banyak membuang tenaga untuk menyapu halaman. Melihat gelagat si anak, ayahnya mendekatinya dan berkata, "Kelihatannya kamu sedang kesal. Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Iya ya, saya sedang berpikir bagaimana agar daun-daun belimbing ini tidak berjatuhan lagi ke tanah. Dengan begitu kan saya tidak akan capek menyapu terus-menerus," jawab si anak. "Begini saja, bagaimana kalau kamu menggoyang-goyangkan pohon-pohon belimbing ini agar daun-daunnya jatuh?" saran ayahnya. Sambil meloncat kegirangan, si anak berlari dan mulai menggoyang-goyangkan pohon belimbing mereka. "Ini ide yang bagus ayah," katanya. Hari itu si anak merasa sangat puas, dan malam hari pun dia bisa beristirahat dengan nyenyak. Di dalam hati ia berpikir bahwa esok hari ia tidak perlu bangun pagi-pagi lagi untuk menyapu halaman, karena tidak akan ada daun yang jatuh. Namun betapa terkejut dan kecewanya si anak, karena keesokan harinya ternyata daun-daun belimbing masih berjatuhan di halaman. Saat itu ayahnya datang dan berkata kepadanya, "Daun-daun yang rontok adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diubah. Apalagi kalau tiba musim gugur. Kita tidak dapat mengubah segala sesuatu menjadi sesuai dengan keinginan kita. Yang dapat kita ubah adalah diri kita. Dalam hal ini, hati kita.
Jika engkau harus menyapu setiap hari, kerjakanlah itu dengan hati yang bersyukur dan tidak menggerutu. Nasihat ayahnya. Ketika bangun pagi ini, apakah kita ada gairah baru untuk melakukan aktivitas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan? Atau sebaliknya, kita mulai hari ini dengan berat hati dan bersungut-sungut? Kita jenuh dan malas untuk mengerjakan sesuatu dan berharap segalanya berubah menjadi seperti yang kita harapkan. Jika ini yang terjadi, mari ubah sikap hati kita menjadi hati yang bergairah dan tidak bersungut-sungut mengerjakan tanggung jawab kita. Dengan demikian, pekerjaan yang kita lakukan akan terasa lebih ringan dan menyenangkan, karena sebenarnya berat tidaknya pekerjaan terletak pada sikap hati kita. Hanya dengan sikap hati yang bersyukurlah kita bisa melalui setiap hari dengan kemenangan. Mari kita menjadikan setiap hari sebagai hari yang indah dan memandang setiap tugas pekerjaan yang harus kita kerjakan sebagai ibadah yang indah di mata Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, melainkan dengan senang hati dan rasa syukur, agar setiap hal yang kita kerjakan terasa ringan. Karena sesungguhnya setiap apa yang kita lakukan merupakan bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Mari di tahun 2025 ini kita berkomitmen untuk menjadi anak-anak yang tidak bercela, agar kita dapat memancarkan cahaya terang seperti bintang-bintang yang ada di dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami mengerjakan pekerjaan kami tanpa bersungut-sungut dan memandangnya sebagai ibadah kepadamu. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan menolong setiap kesulitan yang dihadapinya. Kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap hal yang diupayakan dapat teratasi karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah langkah kami, berkatilah apa yang kami lakukan, sehingga segala sesuatunya akan mendatangkan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seluruh doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.